Perkara hukum yang menjerat Hasto Kristianto tampaknya segera mencapai ujung jalan. Namun, alih-alih memberikan kepastian hukum, proses yang berlangsung justru menimbulkan pertanyaan besar. Hari ini adalah hari terakhir untuk pembuktian, yaitu pemeriksaan terdakwa. 15 poin yang dibuat dari uraian dakwaan. Ini tidak boleh keluar dari dakwaan. Dakwaan yang dibuat penuntut umum itulah yang harus menjadi dasar. Ternyata banyak dari hampir semuanya lah, semua dari 15 itu tidak terkonfirmasi atau tidak terbukti dengan bukti-bukti yang sudah muncul di persidangan sebelumnya. Bahkan bukti yang muncul di persidangan sebelumnya bertentangan dengan poin-poin di dakwaan penuntut umum tersebut. Benarkah perkara ini diarahkan untuk menegakkan keadilan atau hanya menjadi bagian dari kelalaian yang tak kunjung menemukan keseimbangan? Dalam beberapa persidangan yang telah digelar, jaksa penuntut tampak berupaya keras membangun keterkaitan antara Hasto dan kasus suap yang menyeret nama Harun Masiku. Namun, fakta yuridis yang muncul di hadapan majelis hakim tidak pernah menunjukkan bukti kuat dan langsung yang mengaitkan Hasto dalam pusaran kasus tersebut. Berkali-kali jaksa mengajukan pertanyaan dan membuka dokumen, tapi tidak satu pun mampu meruntuhkan argumen pembelaan atau menciptakan narasi hukum yang utuh. Petunjuk-petunjuk yang sempat dianggap menjanjikan pun selalu mentah di ujungnya. Alih-alih menjadi bukti, sebagian besar keterangan justru berakhir sebagai opini atau spekulasi semata. Dan kini saat giliran pemeriksaan terdakwa, Hasto memberikan bantahan yang tidak mudah dipatahkan. Dalam banyak poin, pembelaannya justru sejalan dengan kesaksian sebelumnya dan menggarisbawahi absennya bukti konkret yang dapat memberatkannya secara hukum. Dari awal, publik sudah merasakan bahwa perkara ini mengandung banyak kejanggalan. Terlebih, tokoh kunci dalam kasus ini, Harun Masiku, masih menjadi buronan. Keberadaan Harun yang misterius dan tak kunjung ditemukan membuat seluruh proses hukum ini terasa timpang. Bagaimana mungkin penegakan hukum dijalankan secara adil jika pelaku utama belum tersentuh? Jika penegakan hukum dijalankan secara selektif, hanya mengejar pihak-pihak tertentu, sementara pelaku inti dibiarkan lepas, maka yang terjadi bukanlah keadilan, melainkan sebaliknya yang dilembagakan. Seharusnya proses hukum terhadap Hasto tidak dilakukan secara terpisah dan terburu-buru. Sebelum Harun Masiku berhasil ditangkap dan dihadirkan di hadapan hukum. Tanpa kehadiran Harun, seluruh konstruksi hukum dalam perkara ini terasa janggal dan penuh celah. Perkara Hasto kini nyaris sampai di titik final. Banyak yang memprediksi dakwaan terhadapnya akan berakhir tanpa hasil. Namun kegagalan itu bukan hanya soal kalah atau menang di meja hijau. Ini menyisakan pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana sistem hukum kita bisa dipercaya jika prosesnya sejak awal sudah kehilangan arah? Ada keraguan yang menghantui pikiran kita. Sudahkah hukum ini ditegakkan sesuai prosedur? Jika tidak, maka konsekuensinya akan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Bukan karena hukum tak punya kekuatan, tapi karena kekuatan hukum telah dikalahkan oleh hal-hal di luar keadilan itu sendiri. Pemirsa, mari kita saksikan cuplikan berita hangat tentang perkara yang kita bincangkan tadi. Terima kasih. Dari rangkaian persidangan sampai dengan hari ini kita semakin lebih solid untuk menyimpulkan bahwa sejumlah tuduhan-tuduhan itu tidak didukung dengan bukti yang kuat. Contoh yang paling sederhana adalah terkait dengan tuduhan suap. Pak Hasto itu didakwa memberikan suap, di salah satu bagian dakwaan adalah memberikan suap 400 juta. Jadi dakwaannya seolah-olah
dana tersebut berasal dari terdakwa. Di rangkaian proses persidangan, bahkan sampai klarifikasi tadi terhadap terdakwa, kita melihat bukti yang ada terkait dengan komunikasi sumber dana 400 juta itu hanya komunikasi antara Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah. Ada 1-2 komunikasi dengan Harun Masiku, dan semua itu ketika diklarifikasi ke Pak Hasto sebenarnya tidak ada kaitan atau terputus. Bahkan di rangkaian persidangan sebelumnya, Doni Tri Istiqomah mengatakan secara jelas bahwa uangnya tidak pernah dia terima dari Pak Hasto. Padahal seolah-olah di dakwaan disebut Doni menerima uang tersebut dari Pak Hasto melalui Kusnadi. Dan Kusnadi pun mengatakan tidak pernah menerima uang dari Pak Hasto sejumlah 400 juta, melainkan menerimanya dari Harun Masiku. Jadi ada satu tahapan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, yaitu menjalankan hak konstitusional, mengajukan judicial review, dan kemudian menyurati KPU dan juga meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Di tengah jalan kemudian dibajak oleh pihak tertentu yang motivasinya adalah memperkaya diri sendiri atau mengambil keuntungan di sana. Bahkan itu diakui sebenarnya oleh salah satu saksi yang diperiksa beberapa waktu sebelumnya oleh Saiful Bahri misalnya. Skenario suap ke KPU itu sama sekali bukan arahan dari Pak Hasto, sama sekali tidak pernah dilaporkan ke Pak Hasto, dan itu diakui sebagai skenario yang disusun atau di-create oleh Saiful Bahri bersama Doni Tri Istiqomah. Jadi apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, di mana salah satu pelaksananya tentu saja adalah Sekjen dalam kapasitas mewakili atau sebagai bagian dari organisasi, itu adalah menjalankan hak konstitusional, mengajukan judicial review terhadap adanya kekosongan hukum karena salah satu caleg di Sumsel 1 itu meninggal dunia. Nah, hal inilah yang kemudian ditumpangi atau dibajak oleh pihak-pihak yang menginginkan keuntungan sendiri, dan itu kita lihat secara jelas. Tentu saja harus dikonfirmasi dengan saksi-saksi Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri yang secara clear mengatakan tidak pernah ada arahan sama sekali, tidak pernah ada pembicaraan sama sekali dengan Pak Hasto terkait dengan pemberian uang untuk komisioner KPU. Semua data sudah dibuka, semua komunikasi, semua penyadapan sudah dibuka, dan kita tidak melihat satupun bukti yang mengkonfirmasi bahwa Pak Hasto lah yang memberikan atau sebagai penyedia dana 400 juta tersebut. Dan juga tidak ada satupun bukti langsung yang menegaskan bahwa ada skenario yang disusun bersama-sama atau arahan dari Pak Hasto untuk memberikan suap tersebut. Jadi ini adalah kalau ibaratnya kendaraan, ada 2 kendaraan yang berjalan paralel di jalan yang berbeda. Inilah yang seolah-olah ingin dikait-kaitkan, ingin dicocok-cocokkan antara satu dengan yang lainnya. Dan standar pembuktian pidana seperti yang kita pahami dan harus diperjuangkan adalah beyond reasonable doubt. Jadi tidak boleh ada keraguan setitik pun untuk memutus seseorang, menyatakan seseorang bersalah. Standar ini adalah standar yang harus dihormati. Jangan sampai standar beyond reasonable doubt ini, yang sangat tinggi ini, yang menjunjung hak asasi manusia ini, kemudian diturunkan atau diganti dengan standar lain dengan metode cocoklogi misalnya, atau mencocokkan satu dengan yang lainnya seolah-olah itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Kami pernah bertanya tentang hal ini ke salah satu ahli pidana. Memang bisa dilihat hubungan alat bukti satu dengan lainnya apakah berkesesuaian atau tidak. Tetapi bukan berarti bisa digunakan metode seperti yang dibilang otak-atik gatuk gitu. Nggak boleh dalam pidana hal tersebut dilakukan. Standar yang tinggi, standar yang ketat adalah upaya untuk menjaga kita semua agar seseorang tidak bisa dihukum hanya karena kayaknya bukti ini terkait, atau kayaknya atau katanya bukti ini terkait dan dicampur adukan dengan asumsi-asumsi. Itu sudah clear menurut
kami kalau dilihat dari rangkaian proses persidangan ini. Dari 15 orang saksi, kemudian ada 4 ahli yang diajukan oleh JPU dan juga ada 3 ahli yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukum, termasuk sebagian pemeriksaan terdakwa tadi sudah sangat terang seharusnya. Sama cerita yang tadi baju aja dulu deh. Kita ini, mau 20 jam juga kuat kita. Kita kan udah biasa bekerja keras. Ayo Bung, mana Pak Febri? Yuk. 15 poin. Yuk. Banyak ya terus. 15 poin. Oke ya. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi cerita lucunya, kita ini kan bangsa spiritual. Jadi di dalam rutan merah putih saya juga berdoa dan tetap melarung. Maka baju rompi suatu saat itu saya puasa dan kemudian saya larung. Cuma karena sedang di dalam tahanan kan nggak bisa kemana-mana. Maka akhirnya saya cuci itu sambil berdoa dan puasa sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari berbagai hal yang membuat kriminalisasi hukum ini kemudian memberikan dampak yang tidak baik. Nah, habis itu saya cerita ke teman-teman, rupanya yang lain pada ikut-ikutan, ikut nyuci dan kemudian juga ikut berdoa. Jadi saya menciptakan setidaknya trendsetter ya di dalam rutan merah putih, sehingga dinamikanya, semangatnya itu menjadi semakin tinggi. Saya memang suka memberikan semangat ke teman-teman semuanya, karena menjadi status tersangka, terdakwa itu praduga tak bersalah. Bahkan kemudian saya juga diminta oleh teman-teman saya untuk membuat surat. Ini anak saya ini, tolong buatin surat dari Pak Sekjen supaya semangat sekolahnya. Jadi disitulah saya melayani, membuat surat kepada teman-teman untuk dikirimkan kepada anak-anaknya agar semua di dalam menghadapi berbagai persoalan hukum ini juga percaya kepada hukum yang berkeadilan. Keadilan itu tidak akan lari, keadilan itu selalu mencari jalannya sendiri. Itu cerita dari dalam yang penuh semangat. Dan selanjutnya kepada tim penasihat hukum terhadap pemeriksaan saya tadi, kami persilakan siapa yang memberikan keterangan. Dan karena ini mau malam satu soroh, saya mohon izin, mau ritual juga. Silakan. Teman-teman, yang paling penting adalah bukti itu harus seterang cahaya. Jadi, kalau terdapat keraguan-raguan, maka hakim harus membebaskan terdakwa.